Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Selama ini kita selalu dibantu oleh Kromo Sengkono, jadi jangan berharap lebih, kata Maya. Bima mengangguk. Tidak bisakah kau mencoba memanggilnya ke sini? Sebetulnya Maya bisa memanggil Kromo Sengkono, tapi karena ada keengganan, dia sengaja untuk tidak melakukan itu semua. Terlebih memang dia berharap kalau apa yang akan mereka lakukan malam ini akan gagal. Akan aku coba, Bim, kau bersiaplah, ujar Maya yang langsung saja duduk bersila. Bima yang melihat sepupunya tengah bersiap, mengikuti apa yang Maya lakukan. Bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Perlu beberapa waktu bagi Maya untuk bisa memfokuskan pikirannya. Sedari tadi dia selalu melihat bayang-bayang Bima yang tengah bertempur bersama Sembojo melawan penghuni alas Lali Jiwo. 15 menit telah berlalu, mereka mulai merasakan udara menjadi lebih dingin. Suara deru angin yang tidak biasa tertalu-talu di telingaan mereka. Kini tarikan-tarikan kecil mulai terasa di ujung kepala mereka berdua. Hati Bima membengkak gembira. Terus saja dia mencoba untuk mengatur nafas. Kini ia sudah merasakan tangan Maya menyentuh dahinya. Bima membuka matanya, mengerja beberapa kali untuk membiasakan dengan apa yang tengah dia lihat. Buka matamu, Mbak, pinta Bima. Kita di mana, Bim? Ucap Maya kebingungan. Saat ini mereka tengah berdiri di depan pendopo besar dengan nuansa kuno di sekitarnya. Tidakkah kau ingat ini di mana? Ucap Bima tersenyum senang. Maya yang melihatnya justru merinding hebat. Tidak pernah Bima tersenyum seperti itu, seolah dia sedang mendapatkan kesenangannya. Maya mencoba mengingat-ingat. Memang dia merasa tidak asing dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Sanggarpati, ucap Maya lirih. Benar, di tempat ini dulu aku bertarung dengan Gendiswari, ucap Bima yang mulai melangkah menuju ke arah pintu kayu lapuk. Bim, kenapa kita bisa sampai di sini? Ayo pulang, ucap Maya yang mulai khawatir. Terlebih dari tadi dia merasakan banyak pasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Tunggu, ada yang ingin aku lakukan, ucap Bima. Bim, sudahlah, ayo kita pulang, pinta Maya. Tapi Bima tidak menggubris ucapan sepupunya itu. Dia terus saja melangkah menuju ke arah dalam Sanggarpati. Mau tidak mau Maya mengikuti langkah Bima. Jantungnya berdebar dengan keras. Semoga apa yang dia pikirkan tidak terjadi saat ini. Kini Bima sudah duduk bersila di tengah Sanggarpati. Maya sedikit terkesiap. Energi Bima mulai meluap-luap. Belum pernah dia melihat Bima seperti ini. Ada yang tidak beres, ucap Maya yang masih terus saja melihat ke arah Bima. Hingga suasana tiba-tiba saja berubah. Pohon-pohon bergoyang dengan hebat. Bahkan Maya seperti merasakan ada semacam gempa yang terjadi di sekitarnya. Bim, apa yang kau lakukan? Ucap Maya panik. Dia mencoba mendekat ke arah Bima. Dia tahu jika pagar gaib alas Lali Jiwo dirusak, maka semua demit yang berasal dari luar bisa masuk kapan saja. Maya terus berlari. Namun saat sudah dekat dengan Bima, tiba-tiba saja tubuhnya terpental. Seolah ada energi besar yang menghalangi Maya mendekati Bima. Maya kaget. Dia melihat ke arah sekitarnya. Suara gong itu benar-benar menakutkan. Nafasnya tercekat. Dia benar-benar panik saat ini. Bim, tolong berhenti, ucap Maya yang mulai terlihat putus asa. Dia menyesal telah menuruti kemauan Bima. Terima kasih sudah membuka tempat ini. Maya menoleh. Tepat di pintu masuk Sanggarpati, Sembojo sudah berdiri dengan antek-anteknya. Bima membuka matanya, melihat ke arah Sembojo. Aku sudah melakukan
Apa yang kau minta? Sekarang tepati janjimu. Maya yang mendengar itu hanya terdiam mematung. Tidak mungkin Bima melakukan ini semua. Bantu aku untuk menghancurkan tempat ini. Setelah itu, apa yang kau inginkan akan kuturuti. Ucap Sembojo tersenyum penuh kemenangan. Jangan Bim, ingat, dia hanya memanfaatkanmu. Teriak Maya saat melihat Bima sudah berjalan ke arah Sembojo. Mata Maya menatap tajam ke arah Bima. Kekecewaan menjalari batinnya. Dia tidak menyangka Bima bisa berbuat seperti itu hanya untuk kepentingannya. Maaf Mbak, sepertinya kita sudah berbeda jalan. Menyingkirlah jika ingin selamat. Ucap Bima datar. Bim, tolong jangan lakukan. Ingat mereka yang dulu membantumu menyelamatkanku. Mereka temanmu kan? Seorang teman tidak akan meninggalkan temannya tanpa alasan, Mbak. Sekali lagi menyingkirlah. Tukas Bima lantang. Maya tetap berdiri di tempatnya, menatap nanar Bima, sedang Sembojo tersenyum puas. Tidak, aku tidak akan pergi. Ucap Maya tegas, meski dirinya merasa gentar. Duh, aku ngerti. Apa yang ada di badanmu, ikutlah denganku. Akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Ujar Sembojo. Maya menggeleng. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mau ikut denganmu. Makhluk penghasut sepertimu semestinya ada di neraka terkutuk. Ucap Maya berani. Senyum Sembojo menghilang seketika saat mendengar hinaan yang terlontar dari bibir Maya. Terus dia menatap Maya. Bocah perempuan ini berbahaya, batin Sembojo. Ya sudah, kalau itu jadi pilihanmu, ucap Sembojo, menengok ke arah Buto Ireng, yang langsung mengangguk seolah paham dengan perintah yang diberikan untuknya. Maya tersentak. Dalam sekejap mata Buto Ireng sudah berada di depannya. Tanpa tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuhnya terpelanting ke belakang. Sial, ucap Maya saat mencoba berdiri dan mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Apa yang harus aku lakukan? Kromo Sengkono, ucap Maya mencoba memanggil penjaga Bima, namun tidak terjadi apapun. Percuma, Dok. Demit itu tidak bakal keluar. Paling sekarang ini dia sudah berlari keluar dari alas ini, ujar Sembojo. Apa maumu? Kalau aku ingin dirimu, apa kamu akan mau memberikan? Ritual labuh mayitku akan bisa sempurna jika kamu yang menjadi tumbalku. Maya mulai berdiri. Ia masih kebingungan. Jika memang Sembojo menginginkan dirinya, kenapa dia meminta Bima untuk menghancurkan pagar gaib alas Lali Jiwo? Kalau kamu menginginkan diriku, kenapa harus merusak tanah ini? Kata Maya lantang. Kukira teman-temanmu sudah memberitahu aku siapa. Apa kamu tidak percaya oleh demit-demit itu? Usap Sembojo memprovokasi. Maya terdiam. Dia sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Sembojo. Baginya, demit wanita itu hanya sebatas makhluk yang suka memanfaatkan kehidupan manusia. Sudah. Sekarang tidak perlu banyak bicara. Sudah waktunya kamu tidur seterusnya. Maya terperangah. Dia langsung saja memfokuskan energinya untuk membuat pagar gaib. Dia tidak bisa bertarung seperti Bima. Yang bisa dia lakukan saat ini hanya bertahan sampai dia menemukan cara untuk bisa pergi dari tempat ini. Brak! Terdengar suara dentuman hebat saat pukulan Buto Ireng mengenai pagar gaib yang Maya ciptakan. Maya hanya bisa bergeming. Sesekali dia mencoba membalas serangan Buto Ireng, tapi semua nampak sia-sia. Terus saja Buto Ireng melempar serangan ke arah Maya. Meski pagar gaib miliknya begitu kuat, tapi lambat laun juga mulai melemah seiring dengan tenaga Maya yang mulai terkuras. Dar! Suara dentuman terdengar memekakan telinga. Dengan nafas terengah-engah, Maya mencoba terus menahan serangan Buto Ireng. Buto Ireng tersenyum menyeringai. Dia tahu Maya sudah kelelahan. Sejurus kemudian dia mundur beberapa langkah, mengumpulkan energi di depan tangannya. Maya sudah pasrah. Jika memang ini ajalnya, setidaknya dia sudah berusaha untuk melakukan hal yang benar. Sampaikan salamku kepada bapak dan ibu ya Bim, ucap Maya tersenyum tulus kepada Bima. Tubuhnya sudah benar-benar di ambang batas. Bima yang mendengar itu tidak bereaksi.
Tatapannya datar namun memandang lurus ke arah Maya. Dilihatnya sekarang Buto Ireng tengah bersiap-siap. Energinya begitu besar, dalam sekedipan mata, makhluk itu berlari menuju ke arah Maya. Tangannya sudah terangkat, berniat menyelesaikan pertarungan. Maya menutup mata, mencoba menyambut kematian yang sudah menunggunya. Kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Baru beberapa jam yang lalu dia merasa benar-benar bahagia. Tapi sekarang kejadian itu seolah sudah terjadi berjuta tahun yang lalu. Terdengar suara benda yang saling beradu. Lama Maya menunggu, seharusnya ia merasakan kesakitan saat pukulan Buto Ireng mengenai tubuhnya. "Jangan cuma merem, Mbak," ucap Bima terengah menahan serangan Buto Ireng. Maya langsung membuka matanya, kaget mendengar suara Bima. "Bim," ucap Maya lirik. Sesekali dia menggelengkan kepalanya, takut apa yang dia lihat hanya sebatas halusinasi. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bim?" ucap Maya kebingungan. Bima masih terus menahan serangan Buto Ireng dari sudut matanya. Dia melihat Sembojo memandangnya penuh dengan dendam kesumat. "Tidak ada waktu buat cerita, nanti saja kalau sudah selesai. Sekarang pulihkan dulu dirimu dan buat pagar gaib setebal mungkin," kata Bima yang terus saja terdesak mundur. Tidak menunggu perintah dua kali, Maya langsung menuruti ucapan Bima. Dia langsung saja menyembuhkan dirinya. "Dikira aku bakal diam, saudaraku dibuat mainan," ucap Bima kembali menatap tajam ke arah Buto Ireng. Tidak menjawab Bima, sosok demit itu terus saja menggeram dan mencoba menekan Bima dengan kekuatannya. Bima berpikir cepat. Dia tidak mungkin selamanya menahan serangan Buto Ireng sendirian. Tapi rencananya belum sepenuhnya terjadi. Dia tidak menyangka kalau Maya akan melawan seperti ini. "Kromo Sengkono," batin Bima memanggil sosok penjaganya. "Percuma, sudah aku kasih tahu. Kamu tidak sadar, aku sudah memagari tempat ini," kata Sembojo yang masih berdiri diam. Matanya menyipit memandang Bima dengan angkuh. Bima merutuki kebodohannya. Dia lupa kalau Sembojo bisa membuat pagar gaib yang bisa menghalau demit lainnya untuk masuk, terkecuali dengan izinnya. Otak Bima berpikir dengan cepat. Satu-satunya orang yang bisa menghilangkan pagar gaib milik Sembojo adalah Maya. "Mbak, tolong hilangkan pagar gaib milik Sembojo, sementara aku menghalau mereka," ucap Bima menoleh ke arah Maya. Maya membuka matanya, memandang ke arah Bima dan Sembojo. "Gila, apa yang sedang kau rencanakan?" ucap Maya. Bukan malah menjawab, justru Bima nyengir memamerkan giginya. Maya benar-benar geram. Dia sama sekali tidak paham dengan tingkah pola saudaranya itu. "Bisa kan?" ucap Bima mengerang. Kekuatan Buto Ireng benar-benar mirip dengan Kromo Sengkono. Sesekali Bima melirik ke arah Sembojo. Dia hanya perlu waktu untuk mengulur, tapi mampukah dia menghadapi Sembojo dan Buto Ireng? Belum lagi antek-anteknya yang lain. "Akan aku coba," ucap Maya yang langsung kembali memejamkan matanya. Bima menunggu beberapa saat agar Maya bisa menciptakan pagar gaib yang cukup tebal. Terus saja dia merasa terdesak. "Kamu sudah tidak ingin manusia yang di hutan ini bisa pulang ke duniamu, nak," ujar Sembojo dengan nada menghasut. Ucapanmu cuma bualan. Sedari kemarin saat aku menerima tawaranmu, aku sudah tahu niatan yang ada di benakmu. Tidak tahukah kau, kalau saudariku bisa membaca niatan manusia, aku bisa membaca niatan demit sepertimu," ucap Bima dengan nada tertekan. Sembojo menatap Bima. Kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, mempertimbangkan sesuatu. "Jegrek, lumat bocah-bocah kai," ujar Sembojo. Seketika Bima melihat ke arah Sembojo. Benar saja, sosok siluman besar yang memiliki badan manusia dan berkepala kerbau mulai bergerak. "Sial," ucap Bima yang langsung melepaskan tangannya dan mundur ke belakang. Dia sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dam! Satu serangan dilancarkan oleh Jegrek. Namun Bima bisa menghindar dengan bergerak menyamping. Saat ini ia berusaha untuk menjauhkan mereka agar tidak dekat-dekat dengan Maya. Konsentrasi Bima terpecah antara melihat Maya, Sembojo dan dua makhluk yang terus-menerus melancarkan serangan kepadanya. "Apa yang harus aku lakukan?" batin Bima. Dia tidak mungkin terus-menerus menghindari serangan yang dilontarkan kedua makhluk itu. "Maju semua," ucap Bima. Dia sudah memutuskan lebih baik memagari dua makhluk di depannya. Jika mereka tidak segera disingkirkan,
hanya membuat keadaan semakin memburuk. Kelamaan, ucap Bima yang langsung saja menerjang ke arah depan, mencoba memberikan pukulan kepada Jegrik dan Buta Ireng. Kini dentuman suara terdengar memegahkan telinga. Bima dan kedua makhluk suruhan Sembojo bertarung untuk saling membunuh. Sementara itu Maya masih terus duduk bersila. Dia berusaha keras untuk menghancurkan pagar gaib yang menyelimuti Sanggar Pati. Suasana mulai berubah. Hutan yang awalnya terlihat tenang, tiba-tiba saja terdengar deru angin dari berbagai arah. Bima tahu, Maya sudah mulai berhasil menghancurkan pagar milik Sembojo. Bima melirik ke arah Sembojo. Kali ini dia menatap ke arah atas, seperti melihat apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba saja, Sembojo bergerak cepat ke arah Maya. Dia tahu kalau Maya sedang berusaha menghancurkan pagar gaib yang dia buat. Melihat pergerakan Sembojo, perhatian Bima terpecah. Brak! Bima terpukul serangan yang diberikan oleh Buta Ireng. Seketika Bima langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jangan melamun, geram Buta Ireng. Belum sempat Bima menjawab, Jegrik langsung memberikan serangan membabi buta kepada Bima. Beruntung refleks Bima baik. Dia dengan sigap langsung menghalau. Ah! Teriak Maya dari sisi lain Sanggar Pati. Mendengar teriakan dari Maya, Bima seketika menoleh. Lupa jika lawan di depannya sedang membuat serangan yang mematikan. Sial, ucap Bima. Dia mendapati Sembojo tengah menjambak keras rambut Maya. Brak! Kembali Bima tersungkur. Sudah aku kasih tahu, jangan melamun, geram Buta Ireng. Keadaan berubah. Bima benar-benar menjadi bulan-bulanan Buta Ireng dan Jegrik. Ah! Ucap Maya terpuruk di tanah. Badannya terasa sakit sekali. Belum lagi saat melihat ke arah Maya. Hatinya terasa perih. Bocah tidak tahu diuntung. Sudah kuberikan pilihan yang enak, malah membuat masalah, ucap Sembojo. Wujudnya sudah berubah. Energi yang dipancarkan Maya membuat sosok Sembojo yang cantik jelita menjadi terlihat mengerikan. Nafas Bima sudah terengah-engah. Tubuhnya benar-benar remuk. Sekali lagi dia mendapatkan pukulan dari kedua makhluk itu, semua akan selesai. Namun dia tidak bisa hanya berdiam diri. Semua karena kesalahannya. Bima terlalu sembrono dengan pilihannya. Flashback sehari setelah Bima pulang dari rumah sakit. Bima tengah tertidur di kamarnya. Pikirannya benar-benar kacau. Sedari tadi dia mendengar banyak erangan demit dari luar kamarnya. Bukan karena dia takut, tapi suara itu benar-benar mengganggunya. Berkali-kali dia mencoba untuk memanggil Kromo Sengkono, namun tidak ada sahutan sedikit pun. Bahkan dia mencoba memanggil Cempoko Kuning dan Simba, tapi tetap sama saja. Serak. Terdengar suara seperti seseorang yang tengah menyeret kakinya. Bima menolehkan kepalanya ke arah jendela. Dia melihat ada siluet seseorang tengah berdiri, seolah sedang memandanginya. Bima penasaran. Tanpa rasa takut, dia mulai beranjak ke arah jendela kamarnya. Sejenak dia terdiam, lalu menyibakkan tirai dengan keras, seolah ingin membuat makhluk yang sedang memandanginya terkaget. Namun belum sempat Bima melihat siapa gerangan yang berdiri di balik jendela kamarnya. Sosok itu sudah lenyap dari pandangan. Serak. Bima menoleh. Suara itu kembali muncul, tetapi kali ini tepat berada di depan pintu kamarnya. Astaga, ucap Bima jengkel. Tanpa menunggu lebih lama, dia berjalan ke arah pintu. Krak. Bima sudah membuka pintu kamarnya, melihat ke arah sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Bim. Bima menoleh. Dia mendengar suara Sekar, akan tetapi dia tidak bisa melihat di mana keberadaan ibunya. Bim, tolong Bim, ucap Sekar lirih. Bima terkesiap, merasa ada yang tidak beres. Dia langsung bergerak menuju ke arah sumber suara. Jantungnya berdetak keras. Dia takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Peringatan Sembojo terngiang-ngiang di kepalanya. Bu, ucap Bima saat melihat Sekar tengah terduduk di lantai membelakanginya. Sekar tidak menjawab, namun lirih Bima mendengar isak tangis. Bu, ibu kenapa? Ucap Bima khawatir saat mendengar isak tangis. Dia mempercepat langkahnya. Bima sudah berada di belakang Sekar. Jaraknya kini hanya sekitar 1 meter. Bu, kembali Bima memanggil ibunya. Tolong Bim, ucap Sekar yang masih meringkuk menunduk menghadap lantai. Bima terus menatap Sekar. Ada sesuatu yang aneh. Dia tahu ini bukan Sekar ibunya. Jelas energi yang dipancarkan sangat berbeda dengan Sekar.
Bima mulai melangkah mundur, takut jika sosok di depannya berniat sesuatu yang buruk. Saat ini kondisinya benar-benar tidak menguntungkan. Belum sempat Bima berputar, tiba-tiba saja sosok yang ada di depannya berputar dengan cepat. Kini dengan jelas dia melihat wajah Sekar yang sudah pucat. Air mata meleleh di kedua pipinya. "Tolongin bapakmu, Bim," ucapnya sambil mengangkat kepala Bayu. Bima yang selama ini sudah tidak takut dengan mereka, tiba-tiba tersentak hebat. Ketakutan menyelimuti batinnya. "Minggir, pergi," ucap Bima yang terus saja memandang sosok yang ada di depannya. Jantungnya berdegup dengan keras. "Bim, tolong. Bim, tolongin bapak," ucap Sekar dengan nada sendu. "Bim." Terdengar suara Maya. Bima menoleh ke arah samping. Tubuhnya makin melemas. Dia benar-benar shock. Bude dan Pak D-nya tengah tergantung di sudut ruangan. Mata mereka melotot, lidahnya terjulur. Sedang ada seseorang di bawah mereka menangis terseduh-seduh. "Bim, tolong Bim," ucap Maya belok. Bima mundur. Dia benar-benar tidak bisa melihat pemandangan seperti ini. "Itu yang akan terjadi jika kamu tidak ikut denganku," ucap Sembojo yang sudah berdiri di belakang Bima. Mendengar suara Sembojo, spontan Bima berbalik. "Apa maksudmu? Pergi," ucap Bima geram. Hatinya terasa sakit sekali saat melihat kondisi keluarganya. "Sekarang malam Jumat, aku tagih pilihanmu," ucap Sembojo tersenyum. Bima mematung. Kembali dia melihat ke arah Sekar. Kepala Bayu memalingkan wajahnya melihat ke arah Maya, Pak Ade dan budenya. Cukup lama Bima terdiam, matanya memanas. "Aku akan ikut kamu, tapi lepaskan keluargaku," ucap Bima parah. Dia sama sekali tidak punya pilihan. Sembojo tersenyum. "Janjiku tidak akan aku ingkari," ucap Sembojo dan terus bergerak ke arah Bima. Lalu mendekatkan kepalanya ke arah telinga Bima. Sembojo membisikkan sesuatu. Mata Bima membulat sempurna. "Paham," ucap Sembojo tersenyum penuh kemenangan. Bima ingin sekali memberontak. Tidak mungkin dia melakukan apa yang diminta oleh Sembojo. Tapi sekali lagi, dia melihat ke arah keluarganya. Sebutir air mata turun membasahi pipinya. "Baiklah, aku pegang janjimu," ucap Bima. Bima teringat dengan kejadian di mana dia menerima tawaran Sembojo. Hatinya begitu marah. Nyatanya memang benar, sosok itu tidak akan pernah menepati janjinya. "Panggil kami, Bim, panggil kami," terdengar suara-suara di telinga Bima. Bima tersentak, tubuhnya sudah tidak berdaya. Sedari tadi dia telah mendapat serangan demi serangan yang diberikan oleh Buto Ireng dan Jengkrik. Waktu itu berjalan dengan cepat. Seolah sudah tahu dengan apa yang harus dia lakukan, Bima langsung memejamkan matanya. "Sing alebur kekilat ing donya pati, muli panggonan dewa kemanungsan. Moro ing kadonyan, muli ing kayangan." Suasana berubah, tubuh Bima bergetar dengan hebat. Gemuruh suara gamelan mulai terdengar dari berbagai sisi. Sembojo tersentak, mencari sumber energi besar yang tiba-tiba saja muncul di sekitarnya. Saat melihat ke arah Bima, Sembojo langsung menggeram. Dia tidak menyangka kalau Bima tahu mantra yang bisa membuat pagar miliknya terbuka. "Bunuh!" teriak Sembojo menggelegar, meminta Jengkrik dan Buto Ireng untuk segera membunuh Bima. Bima mendengar ucapan Sembojo, namun dia terus saja terlentang mengucapkan mantra yang diberikan oleh Simba saat terakhir kali mereka berlatih. Jengkrik dan Buto Ireng sudah mengangkat tangannya. Duanya kini benar-benar mengerahkan semua energinya untuk menyerang Bima secara bersamaan. Dam! Suara dentuman hebat muncul. Bima kaget. Dia melihat sosok Jengkrik dan Buto Ireng terlempar ke belakang. Belum pulih dari kekagetannya, kini dia mendengar sayup-sayup suara gamelan. "Mbak Mai," ucap Bima lirih. Dia tahu energi ini, entah kenapa kekuatannya bertambah. Dilihatnya Maya mulai menari, matanya tertutup rapat, gerakannya begitu gemulai mengikuti suara gamelan yang semakin kencang terdengar di sekitar mereka. "Bagaimana bisa?" ucap Bima panik. Dia benar-benar tidak mengerti. Seharusnya mantra yang dia ucapkan untuk memanggil Cempoko Kuning dan Kromo Sengkono. Bahkan Sembojo yang berdiri di sebelah Maya langsung bergerak mundur, menarik Jengkrik dan Buto Ireng menjauh dari Bima dan Maya. Suara gamelan makin keras terdengar.
Maya masih terus menari mengikuti setiap alunan gamelan. Tubuhnya meliuk-liuk mengingatkan Bima dengan satu sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. "Gendiswari," ucap Bima lirih. Langit tiba-tiba saja menjadi kemerahan. Udara di sekitar mereka terasa menjadi lebih panas. Seketika ia melihat ada cahaya merah yang menukik cepat ke arah Maya. Sejenak Bima mengira kalau itu adalah serangan yang dibuat oleh Sembojo. Saat cahaya itu berada di atas kepala Maya, benda itu berubah menjadi bola api besar dan terus bergerak melingkar. Semakin lama gerakan bola api itu turun dan berputar di sekeliling Maya yang masih menari dengan anggun. "Banaspati," ucap Sembojo saat menatap bola api yang terus berputar mengiringi Maya yang tengah menari. Mendengar apa yang Sembojo katakan, perasaannya membuncah bahagia. Tidak menyangka kalau salah satu sosok kuat penghuni alas Lali Jiwo tengah hadir. "Bocah tidak punya pusar. Bocah gila." Bima menoleh ke belakang. Seketika bibirnya tersenyum lebar. "Tidak usah cengar-cengir, manusia bodoh. Semaunya sendiri." Geram Kromo Sengkono memandang ke arah Bima. Mendengar ucapan Kromo Sengkono, senyuman Bima langsung hilang seketika. "Kamu bertambah kuat, Bim." Bima tersentak hebat. Bulu kuduknya meremang hebat. Pandangannya mengabur. "Pak Arif?" Gagap Bima saat melihat sosok yang ia nantikan saat melihat Banaspati hadir di hadapannya. "Berdirilah, jangan jadi laki-laki lemah," ucap Pak Arif sambil mengulurkan tangannya kepada Bima. Bima tersentak. Dia benar-benar rindu dengan sosok yang ada di hadapannya. "Katanya punya ilmu kanuragan, tapi cengeng," ucap Kromo Sengkono mengejek. Bima langsung saja mengusap air matanya. Bagaimana kalian bisa datang?" ucap Bima mengabaikan Kromo Sengkono yang sudah menghadap ke arah Sembojo dan antek-anteknya. "Karena ketulusan dan niat kalian," ucap Dewi yang sudah muncul di dekat Kromo Sengkono. Bima melongo. Bagaimana mungkin mereka semua datang ke tempat ini? Belum sempat Bima membalas ucapan Dewi, seketika pohon-pohon bergerak dengan cepat. Tubuh Bima bergetar, dia tahu energi ini. "Lama tidak bertemu anak peliharaanku," ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di depan Bima. Refleks Bima langsung mencoba mengeluarkan energinya. "Tenangkan dirimu, Bim. Dia datang untuk melakukan tugasnya," ucap Pak Arif. "Tugas?" tanya Bima kebingungan. "Tugas Punggawa Pitu untuk menjaga air Sendang Pitu," ucap Pak Arif sambil menunjuk ke arah Maya. Semua yang ada di sana melihat ke arah Kromo Sengkono dengan tatapan keheranan. Kromo Sengkono mulai melancarkan serangan ke arah Sembojo. Namun dengan mudah Sembojo menangkisnya dengan menyabetkan selendang yang menjuntai ke kedua tangannya. "Bocah goblok, kamu ngapain?" ucap Ki Ganang heran. Mereka semua tahu jika kemampuan Sembojo di luar nalar. Dengan Kromo Sengkono yang tiba-tiba saja memberikan serangan dengan jelas, hanya akan membuang-buang tenaga. "Berisik, ya coba saja, siapa tahu kena," balas Kromo Sengkono enteng. Dewi seperti menghela nafas. Apa yang membuat Cempoko Kuning memilih mereka untuk menjadi penjaga Sendang Pitu, sedang kelakuan mereka sama-sama di luar dugaan. Dewi kembali menolehkan kepalanya ke arah Bima. "Pulihkan lukamu dulu, kekuatan demit itu sungguh di luar nalar. Aku akan coba menahannya, setelah itu pergilah," ucap Dewi. "Pergi? Lalu bagaimana dengan kalian?" tanya Bima. Bima merasa bersalah dengan keputusannya yang sembrono membuat mereka semua dalam bahaya. Dia tidak mengira kalau kekuatan Sembojo sedemikian kuat. Dari raut wajah Dewi yang begitu khawatir sudah membuat Bima paham makhluk seperti apa Sembojo itu. "Benar, pergilah, menjauh dari tempat ini. Jika Sembojo berhasil menguasai Sanggar Pati, semua penduduk alas Lali Jiwo akan bisa keluar dengan mudah. Berbeda dengan Gendiswari yang hanya ingin menambah ingon-ingon," ucap Dewi ketir. "Lalu apa yang akan terjadi?" ucap Bima penasaran. Meski dia menahan sakit di sekujur tubuhnya, Bima mencoba untuk berdiri. "Sudah, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Biar nanti Kromo Sengkono yang memberitahumu," ucap Dewi yang langsung melihat ke arah Sembojo. Bima mengikuti ke arah pandang Dewi. Benar saja dia merasakan aura kematian yang kuat memancar dari arah Sembojo. Meskipun tatapannya datar, akan tetapi Bima masih bisa merasakan aura membunuh dari dalam hati Sembojo. "Di mana Cempoko Kuning?" tanya Bima saat menyadari sosok wanita itu tidak ada di sekelilingnya.
Aku tidak tahu. Semenjak dia bangun, dia hanya berpesan kalau Sembojo akan segera datang dengan dendam yang masih tersimpan di hatinya. Ucap Dewi yang masih terus memandang Sembojo. Nampak kewaspadaan datang dari setiap ucapannya. Kromo Sengkono, Ki Ganang, kalian serang dua demit yang ada di belakang Sembojo. Biar aku yang berhadapan dengan wanita itu. Rip, sembuhkan Bima dan bawa mereka pergi dari sini. Ucap Dewi tegas. Sudah selesai, terdengar suara Sembojo. Bima memperhatikan demit-demit yang ada di depannya. Mereka sudah bersiap untuk bertarung. Ingin sekali dia membantu mereka. Bagaimanapun juga masalah yang terjadi saat ini karena kecerobohannya. Tidak usah menunggu lagi. Lakukan apa yang kau inginkan, ucap Dewi. Kromo Sengkono dan Ki Ganang mulai mengeluarkan energi mereka. Batin Bima terkesiap. Nafasnya menjadi sesak. Sudah lama aku pergi dari tempat ini. Sekarang sudah berubah semua. Di mana Gendiswari? Ucap Sembojo membahana. Bukan urusanmu lagi. Apa yang sudah terjadi di sini? Balas Dewi yang masih berdiri memandang Sembojo. Aku melihat anak perempuan itu mirip dengan Gendiswari, kata Sembojo sambil mengibaskan selendangnya. Bima terkesiap mendengar ucapan Sembojo. Berarti apa yang ia rasakan tadi tidak salah. Kenapa energi Gendiswari bisa ada di dalam tubuh Maya? Padahal sosoknya sudah lama mati. Batin Bima keheranan. Sembojo mulai bergerak, berjalan pelan menuju ke arah di mana Dewi sedang berdiri. Kamu tahu aku siapa? Jangan main-main denganku. Bocah sepertimu bisa aku lumat kapan saja, ancam Sembojo. Dewi tersenyum. Dia tahu siapa sosok Sembojo. Bahkan dengan kemampuannya, belum tentu dia bisa mengalahkan demit yang sudah hidup jauh lebih lama daripada dirinya. Sejenak Dewi diam. Kemudian tangannya terangkat dan menunjuk ke arah Maya yang masih menari dengan Banaspati yang masih mengelilinginya. Mencari Gendiswari. Lihat anak itu. Kalau kamu sakti, pasti akan tahu, ucap Dewi mencemooh. Sembojo menggeram. Dia tahu persis apa yang dimaksud oleh Dewi. Jika anak perempuan itu memiliki energi Gendiswari, berarti memang sosok tersebut sudah mati. Tanpa aba-aba, Sembojo langsung bergerak dengan cepat. Diikuti dengan Jenggrik dan Buto Ireng, Sembojo langsung mengarah ke Dewi. Sedang kedua antek-anteknya menyebar, mencoba menyerang Kromo Sengkono dan Ki Ganang. Dah, terdengar suara menggema yang berasal dari arah Sembojo dan Dewi. Sosok demit wanita itu bergerak lincah sembari mengibaskan selendang yang ia kenakan. Sedang Dewi terus menghindari serangan Sembojo. Sekarang, aku tanya, di mana Cempoko Kuning? Ucap Sembojo yang sudah mundur beberapa langkah. Katanya sakti. Masa dari tadi tanya terus? Kata Dewi tersenyum. Mata Sembojo menyipit. Hatinya menahan amarah. Sosok Dewi benar-benar memuakan. Kebanyakan kumpul dengan manusia membuat mulutmu tidak bisa diatur, ucap Sembojo. Banyak bicara. Siapa sekarang yang butuh manusia untuk bisa kembali ke tempat ini? Dewi tertawa. Dia benar-benar geli dengan sosok wanita yang tengah berdiri tidak jauh darinya. Sembojo menggeram. Tiba-tiba saja energi yang ada di sekitarnya meluap dengan hebat. Dewi yang menyadari ada tanda bahaya segera mengeluarkan pusaka belatinya. Kang Mas, Den Mas, kalau aku mati, bawa anak-anak itu ke tempat yang aman, bisik Dewi lirih kepada dua saudaranya yang masih tertidur. Dalam sekejap kedua laki-laki yang menempel di tubuh Dewi, mereka langsung membuka mata. Dewi yang sudah siap bertempur langsung mengerahkan energinya, sedang kedua saudaranya memisahkan diri. Satu orang menuju ke arah Maya, sedang satunya langsung menuju ke arah Bima. Percuma kamu meminta saudara-saudaramu itu. Anak-anak itu sudah kutandai untuk menjadi abdiku. Di mana saja bisa aku cari, cemooh Sembojo saat menyadari apa yang tengah Dewi lakukan. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, bisa dimulai. Belum sempat Sembojo membalas ucapannya, Dewi langsung menghilang dari pandangan. Sosoknya tiba-tiba saja muncul di atas Sembojo, sembari mengangkat tangannya untuk menghujamkan belati yang ia pegangi. Sembojo menyadari arah pergerakan Dewi. Dengan gerakan anggun dia mengelak ke arah samping. Brak! Sekali kibasan Sembojo mampu menahan serangan Dewi. Sembojo nampak terlihat tenang saat posisinya tepat berada di depan Dewi. Sekali lagi dia menyabetkan selendangnya. Naas, Dewi telat menghindar.
Demit wanita itu terkena pukulan telak. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan membentur tanah dengan keras. "Belum waktunya kamu main-main sama aku," ejek Sembojo yang melangkah pelan menuju Dewi. "Pak, ayo kita bantu mereka," ucap Bima saat melihat para demit tengah bertarung tidak jauh dari tempatnya. "Duduklah bersila, akan aku sembuhkan dulu luka-lukamu. Biarkan mereka bertarung, sementara itu aku akan menyembuhkanmu," ucap Pak Arif tenang. Tapi Pak," ucap Bima ragu. Dia khawatir jika terjadi sesuatu dengan Kromo Sengkono dan yang lainnya. "Bukan hanya kemampuanmu yang berkembang ya Bim, tapi sifat keras kepalamu juga semakin besar." Tugas Pak Arif memandang Bima lekat-lekat. "Cepat, kalau kau mau membantu mereka, kita segera pulihkan dirimu dahulu," kata Pak Arif. Bima menurut. Dia segera duduk bersila, sedang Pak Arif berjalan memutar dan duduk di belakangnya. Sejurus kemudian Bima merasakan ada energi yang mengalir kuat di tubuhnya. "Musuhmu saat ini memiliki kemampuan di luar nalar, Bim. Berhati-hatilah," ucap Pak Arif waspada saat melihat serangan mematikan yang dilontarkan oleh penghuni alas Lali Jiwo kepada anak buah Sembojo. Bima membuka matanya, ikut memperhatikan pertarungan yang tengah terjadi. Selama ini dia tahu kalau Sembojo merupakan sosok demit yang menakutkan. Teringat saat pertama kali dirinya melihat sosok itu, tubuhnya bisa gemetar dengan sendirinya. Siapa sebenarnya Sembojo? Sebagai pelajaran untukmu kelak, kenali dulu musuhmu, jangan bertindak gegabah. Yang aku tahu, makhluk itu sudah ada ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, ucap Pak Arif seolah tahu apa yang sedang Bima pikirkan. Bima merenung. Perjalanannya ke alas Lali Jiwo ternyata tidak memberikan pengalaman apapun. Dia masih ceroboh dan egois dengan setiap keputusannya. "Bagaimana dengan Maya, Pak?" tanya Bima menolehkan kepalanya ke arah Maya yang masih terus menari. Bahkan gerakannya semakin cepat. Pemandangan itu membuat Bima terpesona sekaligus merasa ngeri. Pak Arif menengok ke arah Maya. Dilihatnya Banaspati masih terus berputar mengelilingi Maya. Tiba-tiba saja terjadi sebuah gerakan yang cepat di sekitar mereka. Bima dan Pak Arif yang sedang memperhatikan Maya langsung tersentak, mengira ada serangan yang ditunjukkan kepada mereka. "Astaga, apa yang kau lakukan?" ucap Pak Arif saat melihat Nakula tengah berdiri di samping Bima. "Dewi memintaku untuk menjaga anak ini jika terjadi sesuatu padanya. Segera selesaikan proses penyembuhan yang kau lakukan, Rip," ucap Nakula datar. Bima menengok lagi ke arah Maya. Di sana juga melihat seorang laki-laki yang mirip sekali dengan Nakula, namun posisinya sedikit agak menjauh dari kobaran api Banaspati. "Sadewa, mereka berdua kembar yang menempel di tubuh Dewi," ucap Pak Arif ketika melihat arah pandang Bima. "Cepat selesaikan," desak Nakula. "Berisik, diamlah," kata Pak Arif yang terlihat jengkel. Sedang Bima hanya bisa nyengir. Kembali Bima memejamkan matanya, menyerap semua energi yang diberikan oleh Pak Arif. Dewi terpelanting ke belakang. Dia benar-benar kewalahan menghadapi Semboja sendirian. Jelas ada jurang pemisah yang begitu dalam di antara keduanya. Sepersekian detik Dewi menoleh ke arah Kromo Sengkono dan Ki Ganang, berharap jika mereka sudah selesai dapat segera membantunya. Namun sayang, kekuatan Buto Ireng dan Jenggrik sama kuatnya dengan mereka berdua. Brak! Dewi kembali terlempar ke belakang. Sabetan selendang milik Sembojo tepat mengenai wajahnya. "Jangan melamun. Kamu lupa aku siapa? Dulu aku ajari kanuragan, sekarang malah berani sama aku," ucap Sembojo jengah. "Siapa yang membunuh Geniswari?" tanya Sembojo dengan raut wajah mengerikan. Dewi menggeleng. Dia tidak mau menjawab apapun. Matanya terus menatap Sembojo dengan penuh dendam dan kemarahan. Sembojo sekali lagi mengibaskan selendangnya yang mengenai wajah dan dada Dewi. Seketika Dewi langsung terpuruk ke tanah dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Tidak mau menjawab. Tadi seperti jagoan, sekarang seperti tikus yang sedang mencari lubang untuk bersembunyi, kata Sembojo dengan mengibaskan selendangnya. Dewi terengah-engah. Dia sama sekali tidak takut dengan sosok yang ada di depannya. Tangan kanannya terus saja mencengkram erat belati yang sedang ia pegang. "Tidak mau bicara. Kamu tidak ingat siapa yang dulu merawatmu?" geram Sembojo. Terus saja dia mengibaskan selendangnya. Matanya menatap nyalang Dewi seolah ingin melumatnya hidup-hidup.
Aku yang sudah membunuh Kendiswari. Teriaknya menggelegar, setetes air mata tumpah di pipinya. Kamu aku minta untuk menjaga saudaramu, malah kamu bunuh. Pantas Kendiswari tidak pernah kelihatan lagi setelah aku memintanya untuk membuka sanggar pati. Ucap Sembojo yang kini memandang Dewi penuh dengan kemarahan. Kamu. Geram Dewi saat mengetahui satu kebenaran. Selama ini dia bertanya-tanya kenapa bisa sosok Kendiswari yang terkenal lembut bisa berubah seperti itu. Ya, aku. Kamu tahu kenapa aku tidak suka dengan Cempoko Kuning? Karena banyak aturan. Dulu aku yang dibuang, sekarang Kendiswari yang kau buang. Ujar Sembojo murka. Energi besar meluap dari tubuh Semboja. Angin menderu dengan keras. Sosok Semboja yang terlihat cantik perlahan berubah menjadi mengerikan. Kedua taringnya yang panjang tumbuh perlahan. Lidahnya menjulur ke depan. Kulitnya menjadi kehijauan, serta matanya yang berkilat kemerahan. Dah, Sembojo dengan sekuat tenaga mengibaskan selendangnya ke arah Dewi. Beruntung, Dewi masih sempat menghindar dengan cepat. Ia bergerak ke arah samping. Aura kemarahan benar-benar menyelimuti Semboja. Matanya terus menatap nyalang penuh dendam kesumat kepada Dewi. Tangan Sembojo terangkat. Energi berwarna kemerahan semakin terlihat memadat dan mengeluarkan cahaya seperti petir di sekelilingnya. Dewi terengah, tatapannya memandang ke arah bola energi yang dibuat oleh Sembojo. Dia sudah menyambut kematiannya. Sedari awal memang dia tidak pernah bisa melawan Sembojo. Apa tujuanmu kembali ke tempat ini? Ucap Dewi dengan usaha ekstra, dadanya terasa sakit. Sembojo mengacuhkan Dewi. Kenapa manusia itu punya energi lelembut seperti kita? Tanya Sembojo sambil menunjuk ke arah Arif. Dewi yang merasa perhatian Sembojo tengah terpecah langsung melempar belatinya ke arah depan. Namun sayangnya dengan mudah Sembojo mengibaskan belati itu hanya dengan sekali sabetan. Percuma, aku bertanya, ucap Sembojo yang langsung memejamkan matanya. Tiba-tiba saja angin menderu dengan hebat. Suasana menjadi lebih mencekam daripada biasanya. Bahkan Dewi seolah terlihat bergidik. Pantas, jadi dia yang menggantikan Kendiswari jadi penggawa pitu, ujar Sembojo. Bukannya seharusnya kau sudah tahu siapa dia. Bukannya dirimu yang menjanjikan kepada Bima akan membantu untuk membawa pergi manusia itu dari alam ini, ucap Dewi mencemooh. Dewi sebenarnya tahu jika Sembojo tidak bisa dengan mudah masuk alas Lali Jiwo. Pagar yang sudah dibuat oleh Sangaraja hanya bisa dipunahkan oleh Sangaraja itu sendiri. Selama ini Sembojo hanya membaca hasrat yang ada di dalam diri Bima, sehingga dia menggunakannya untuk memancing bocah itu agar menghancurkan pagar gaib yang selama ini selalu menghalanginya. Aku sudah lelah dibantah. Sepertinya memang sudah waktunya kamu menyusul saudara perempuanmu, kata Sembojo datar. Tidak ada sama sekali belas kasihan dalam nada suaranya. Dewi hanya tersenyum menyeringai dan menutup matanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.